Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bambang Rudianto MPD selaku materi penelitian tindakan kelas. Yang saya hormati para Bapak Ibu panitia pelatihan jarak jauh calon kepala madrasah angkatan pertama. Izinkanlah di waktu yang baik ini saya ingin menyampaikan tugas resume tentang penelitian tindakan kelas. Saya atas nama Jianto, peserta PJJ calon kepala madrasah angkatan pertama. Dalam mempelajari penelitian tindakan sekolah, yang kita harapkan adalah kita semua bisa memahami konsep PTS, kemudian bisa menyusun proposal PTS dan mengevaluasi draft PTS. Karena berkaitan dengan waktu, maka pada materi ini yang paling utama kita bisa memahami konsep PTS. Materi pertama adalah memahami konsep PTS. Kalau di madrasah berarti PTM, penelitian tindakan madrasah. Pengertian PTS adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat refleksi dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktek-praktek pengelolaan pengawasan di sekolah secara profesional. Tindakan-tindakan tertentu ini merupakan ciri utama nanti pada PTS atau PTM. Atau juga di dalam buku belajar mandiri Musyawarah Kepala Madrasah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009, pengertian PTS adalah tindakan ilmiah yang dilakukan kepala madrasah atau kepala sekolah untuk memecahkan masalah pengelolaan sekolah atau madrasah. Dan ruang lingkup PTS itu mengacu pada Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang pengelolaan madrasah yang meliputi satu perencanaan atau planning, pelaksanaan atau actuating, kemudian pengawasan atau controlling, kepemimpinan leadership, dan sistem informasi manajemen madrasah. Ciri utama PTS, PTS itu mempunyai ciri yang paling utama yaitu melakukan tindakan, di samping ada 15 ciri-ciri lainnya yang termaktub dalam buku BBM. Selain itu juga melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki situasi, melakukan inovasi sekolah atau madrasah dan tindakan pengawasan. Dan juga dalam PTS itu adanya siklus, minimal 2 siklus. Setiap siklus ada 4 tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian PTS itu dilakukan dalam wilayah kerja itu, kalau dalam sebuah madrasah di madrasah itu, dan juga tujuannya meningkatkan kinerja sekolah atau madrasah. Manfaat PTS atau tujuan dari PTS secara khusus adalah untuk satu, meningkatkan kemampuan dan sikap profesional sebagai kepala SMP atau kepala MTS atau kepala madrasah, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan madrasah, sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu sekolah, meningkatkan mutu proses dan hasil pengelolaan, kemudian juga meningkatkan kinerja, dan yang oleh ketinggalan, PTS adalah untuk membuat karya ilmiah guna mendapatkan akreditasi bagi seorang guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian
Di dalam menyuat PTS itu ada etikanya, ada adabnya kalau di dalam bahasa agama itu, atau bahasa kerennya itu untuk mencari ilmu itu ada ilmunya, yaitu ilmunya itu adab itu. Yang pertama yaitu sebaiknya orang yang melaksanakan PTS harus bersikap jujur, kemudian meminta izin terhadap orang yang mau diteliti, kemudian menjamin kerahasiaan data responden, menuliskan sumber referensi yang dikutip. Itu harus jelas sumber referensinya atau daftar pustakanya dari mana. Kemudian ada yang tidak boleh, yaitu satu, mengganggu tugas pokok dan fungsi kepala madrasah atau kepala sekolah, mengganggu KBM, PBM, dan tugas mengajar guru di sekolah, menyita waktu pengambilan data dan merubah data ini yang tidak boleh. Prosedurnya yaitu mulai dari permasalahan, kemudian tindakan, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, pengumpulan, refleksi. Ini siklus pertama, siklus kedua, dan yang pada akhirnya nanti dilanjutkan ke siklus-siklus berikutnya bila permasalahan itu belum terselesaikan. Dalam siklus tadi, perencanaan, dalam merencanakan harus membuat skenario tindakan langkah-langkah yang jelas dalam penyelesaian masalah, mempersiapkan saran dibutuhkan, mempersiapkan instrumen penelitian, dan mensimulasikan pelaksanaan tindakan. Mensimulasikan ini memeragakan pelaksanaan tindakan pada PTS itu. Pelaksanaan PTS, satu, cara melaksanakan tindakan untuk memecahkan masalah, kesesuaian antara rencana tindakan dengan pelaksanaannya, kemudian partisipasi guru dan atau pihak-pihak terkait lainnya dalam penelitian, ini yang bisa dikatakan kolaborasi, kolaboratornya, kemudian tindakan yang dilaksanakan telah terarah pada pencapaian tujuan penelitian. Ini saya berikan beberapa contoh untuk sebagai pedoman. Contoh PTS, ini contoh berlatih bersama sebagai strategi alternatif peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi klinis guru SMA Negeri Swasta Kota Batu. Ini dibuat oleh Pugu Muhammad. Atau usaha meningkatkan kemampuan guru mata pelajaran kewirausahaan dalam menyusun RPP melalui workshop pada SMK binaan di Kota Malang. Dan yang ketiga ini peningkatan kemampuan tenaga administrasi sekolah dalam pembuatan surat dinas melalui pendampingan pada SMK binaan di Kota Baru oleh Soekardi. Demikian mungkin resume yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan ini luar biasa untuk pendidikan bagi kami, ya. Jujur Bapak Widya Suara, kami ini berlatih untuk membuat sendiri apa yang telah Bapak Bambang berikan materi kepada kami. Semoga bermanfaat buat kami dan dapat meningkatkan kompetensi kami suatu saat jikalau Allah mengizinkan menjadi seorang kepala madrasah. Terima kasih, jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.